kasih jika pada saat ini kita diajak untuk memfokuskan diri kita, pikiran kita pada satu hal yang paling mendominasi pikiran kita saat ini. Kira-kira apakah hal tersebut? Pekerjaankah? Perekonomiankah? Keluargakah? Studi atau cita-citakah? Atau mungkin ada tugas-tugas atau tanggung jawab lainkah yang mendominasi pikiran kita, baik sebagai seorang anak, baik sebagai orang tua, ataupun di dalam peran-peran yang kita emban di dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak dan begitu besar tanggung jawab yang ada, tidak menutup kemungkinan bagi kita sebagai seorang manusia untuk tiba di dalam titik lelah di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tiba di titik itu, mungkin rasanya akan seperti kita kehilangan energi, kehilangan daya, kehilangan ide bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita, atau mungkin membuat pilihan-pilihan dan melakukan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Sahabat terkasih, setiap orang membutuhkan yang namanya keseimbangan di dalam hidup. Butuh untuk didengarkan dan juga mendengarkan, butuh untuk dikasihi dan juga mengasihi, butuh ketenangan sekaligus juga kesibukan, membutuhkan jarak sekaligus juga kedekatan relasi dengan yang lainnya. Dengan demikian, kehidupan menjadi seimbang, tidak ada yang berat sebelah, semuanya tersampaikan dan dilakukan sesuai dengan porsinya. Tidak berlebihan dan tidak ada yang kurang. Ketika keseimbangan hidup terganggu, maka tidak menutup kemungkinan keseimbangan secara spiritual juga akan terdampak. Padahal kita tahu bahwa keseimbangan spiritual, kehidupan spiritual menjadi sebuah dasar bagi kehidupan kita, bagi pilihan-pilihan kita, bagi kebijaksanaan kita di dalam kita menentukan fokus dan arah tujuan hidup kita. Oleh karena itu, mengambil jeda untuk sungguh-sungguh menjernihkan kembali pandangan kita, pikiran kita, agar dapat dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab, merawat dan memelihara kehidupan yang Tuhan berikan, rasanya sungguh diperlukan oleh setiap orang di dalam perjalanannya. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan bersolitude. Apa sih solitude itu, sahabat terkasih? Mungkin ada dari sahabat terkasih yang sudah pernah mendengar atau mungkin bahkan melakukannya. Solitude adalah latihan diri, latihan spiritual, di mana kita diajak untuk menepikan diri, mengambil jeda dari seluruh kesibukan rutinitas kita untuk merenungkan kembali kehidupan spiritualitas iman kita yang menjadi dasar dari langkah-langkah yang kita ambil di tengah-tengah kehidupan. Tetapi ingat sahabat terkasih bahwa solitude bukan kesendirian. Karena kesendirian akan membawa perasaan kosong dan juga kesepian di dalam diri kita. Tetapi solitude membawa pemenuhan diri akan hikmat ilahi bagi diri kita. Sebenarnya untuk bersolitude tidak membutuhkan waktu tertentu atau tempat tertentu. Kita bahkan bisa melakukan solitude di dalam keseharian kita setiap saat, di mana kita bertemu dengan Allah, bersatu dengan diri kita, di mana jiwa kita mendapat kesempatan, mendapat tempat untuk merefleksikan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam doa pun sesungguhnya kita juga sedang bersolitude, sahabat terkasih. Dan ketika kita sungguh-sungguh berdoa di dalam keheningan, mendengarkan apa yang menjadi suara dan juga apa yang menjadi hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita, sungguh kita akan mendapatkan relasi yang sungguh romantis dengan Tuhan. Dan juga begitu pun dengan jiwa kita, dengan diri kita, dengan emosi kita sebagai manusia. Meskipun ketika kita bersolitude secara raga kita berada seorang diri sendirian, tetapi sesungguhnya jiwa kita sedang bersama-sama dengan Allah untuk mengenali apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan menyediakan waktu untuk berdiam diri, mengistirahatkan diri kita, jiwa kita dari segala hiruk-pikuk dunia dan juga rutinitas kita, untuk mendengar apa yang menjadi suara hati kita, suara hati Tuhan, sungguh bisa membuat kita kembali dijernihkan dari kabut-kabut kepentingan dunia yang mungkin saja dapat menjebak kita di dalam keberdosaan. Alkitab pun mengatakan demikian kepada kita semua pada saat ini, di dalam Roma pasal ke-12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sahabat terkasih, jika kita mau mengambil waktu untuk terus memeriksa ke dalam diri kita, memeriksa kepekaan diri kita, kedalaman rohani kita, memikirkan kebenaran Tuhan di dalam panggilan hidup kita, maka kita akan sampai pada pemikiran yang dibaharukan seperti apa yang disampaikan di dalam Roma pasal 12 ayat kedua ini. Dari kisah-kisah yang tertuang di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana contoh-contoh nyata di mana Tuhan berbicara kepada umatnya karena mereka mau mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Keinginan untuk terus mendengar apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan adalah anugerah, sahabat terkasih. Oleh karena itu, kita diajak untuk selalu berdoa, untuk selalu memohon kepada Tuhan agar kiranya hikmat dan juga rahmat itu boleh selalu beserta dengan kita dalam seluruh langkah kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak salah langkah di dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat terus menemukan kemanakah Tuhan menuntun langkah kita, kemanakah fokus hidup kita, kemanakah perhatian kita tertuju. Yaitu kepada kehidupan yang sungguh-sungguh berdasar pada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, sahabat terkasih, marilah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, memohon kepada Tuhan agar kiranya hikmat itu boleh selalu beserta dengan kita, sehingga kita boleh terus mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.